Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa semua ini. Sudah hadir semua teman-temannya, sudah masuk ya. Oke, baiklah kita akan mulai ya. Bagaimana kabarnya, nak? Semua sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Masih puasa. Iya, harus tetap semangat. Iya, harus tetap semangat. Meskipun sekarang kita menjalani yang namanya ibadah puasa, jadi jangan diambil beban. Kita harus semangat. Hanya bukan kipas angin, tapi hadiahnya adalah surga dari Allah. Oke. Sekarang meskipun ada absen yang sudah Ibu kirim di Classroom dan WA-nya, linknya, tetap Ibu cek ya. Ya, semuanya sudah hadir ini? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Saya minta kepada Pallawa, tolong dipimpin temannya Pallawa, silahkan. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan mulai pelajaran ya. Bagaimana jaringannya? Bagus semua? Bagus, bagaimana Bu. suaranya Ibu juga? Kedengaran ya? Bagus suaranya. Bagus, Ibu. Bersih, Bu, bersih. Kalau begitu silahkan diperhatikan ya anak-anakku yang Ibu tampilkan dulu ini. Oke, sudah kelihatan semua? Ya, adapun Sudah, Bu. nanti ini penilaiannya adalah penilaian sikap ya, bagaimana kalian berdiskusi ya, bagaimana kalian respon terhadap Ibu, itu semua saya akan nilai nanti. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan, yang mana itu? Nah, nanti pada saat berdiskusi nanti Ibu akan nilai yang mana yang aktif, yang mana yang tidak ya. Nah, kemudian penilaian pengetahuannya ya, ketika menjawab soal-soalnya, di situ nanti akan nilai. Saya harap semuanya aktif supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi tetap semangat dalam kondisi pandemi ya. Mungkin kalau semacam ini tidak maksimal, insya Allah akan maksimal. Yang penting kita tetap, pesan Ibu 3M ya, tetap 3M, menjaga memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi setidaknya dihindari, selain menjaga diri juga ikut aturan pemerintah. Selain itu memutuskan penyakit ini supaya kita bisa bertatap muka kembali, berdoa semua kita bisa tatap muka, jadi pembelajaran kita lebih maksimal ya. Nah, kalau sekarang tidak pakai masker karena kita sementara virtual. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan ini. Gambar apa berikut ini? Steller, Bu. Steller. Iya, kira kalau musim sekarang tahu semua. Iya. Oke. Kalau buka puasa nanti enak itu ya Allah. Wah, ya Allah, Bu. Apa ini, Nak? Makanan andalan. Iya. Pisang hijau, Bu. Iya, ini tadi yang gambar pertama. Nah, Ibu tanya, karena kalian sudah tahu bahwa ini adalah es buah, yang tadinya itu adalah, apa namanya ini, makanan khas kita Makassar. Apa? Palu butung. Ah ya, ada palu butung, ada pisang hijau. Takjil ini, takjil, mungkin kalian tahu takjil itu ya makanan pembuka pada saat kita buka puasa ya. Ada yang di rumahnya yang beli atau buat oleh mamanya ini sama ibunya? Dibeli atau dibuat? Beli, Bu. Beli, Bu. Cepat selesainya beli. Iya, kira-kira kalau ada yang buat ibunya buat sendiri, biasa juga. Buat sendiri, Bu. Iya, ada yang buat sendiri, ada yang beli. Kira-kira yang mana yang aman? Yang beli atau yang dibuat sendiri? Nah, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira lebih aman yang dibuat sendiri? Padahal kalau beli itu cepat, kemudian tidak capek-capek lagi. Kenapa lebih aman? Banyak yang memilih buat sendiri. Buatan mamaku enak. Oke, Peti dari segi enak. Yang lain, kenapa lebih aman kira-kira? Lebih higienis. Higienis, oke, bagus Emon, Ibu Fitri. Apalagi kira-kira kenapa banyak yang lebih memilih yang dibuat sendiri ketimbang
ini. Ya, ternyata karena Terjamin, aman, Bu. ya terjamin dari ya itu nanti yang kita akan pelajari. Misalnya ada Ya, kenapa nak? Aman karena ya dari zat pengawet, Bu. Misal zat pengawet berbahaya. Iya, bagus sekali ya. Ini bagus karena kemarin kan kita sudah belajar ya dari pertemuan pertama dengan kedua. Iya. Nah, kalau misalkan melihat ini, kenapa kira-kira dari segi apanya langsung memilih saya mau es buah? Dari apanya itu yang kelihatan menggugah selera? Kenapa dipilih ini? Misalkan pada gambar ini kan terlihat. Nah, cenderung kita kan tidak tahu rasanya ya sebelum mencicipi. Nah, kenapa memilih yang seperti ini? Kita lebih cenderung yang cantik-cantik begini. Kenapa kira-kira? Warnanya menarik, Bu. Ya, Bu. Oh iya, warnanya, Bu. Iya, karena kan tidak logika kalau kita nak pergi mencicipi satu-satu, oh yang ini enak. Jadi awalnya itu karena kita lihat warnanya dulu. Tetapi seperti yang dikatakan tadi temannya, karena tidak aman. Oke, bagus semua. Nah, kira-kira, kalau ini apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini coba? Ada yang pernah lihat? Saya harap Bude, Bu, ada dia merokok di belakang sekolah. Jangan, iya. Itu Pak tukang kebun tiap hari merokok, Ibu. Iya, ini semua nak yang kita akan pelajari tentang dampaknya. Karena pertemuan yang lalu sudah belajar mengenai jenis-jenisnya, mengenai pengertiannya, pemahaman kalian tentang ini. Nah, sekarang dampaknya supaya kita berharap dengan belajar ini kita bisa manfaatkan di kehidupan kita ya. Bukan hanya kita tahu mengkonsumsi saja, tetapi kita harus tahu dampaknya seperti apa. Nah, maka itu hari ini kita akan belajar tentang dampak-dampak zat aditif dan zat adiktif. Ya, meskipun namanya sama, hampir sama, aditif dan adiktif, tetapi jenis dan macam-macamnya itu berbeda ya. Golongan-golongannya itu berbeda. Semisal tadi sudah lihat ini gambar zat aditif ya. Nanti kita akan belajar pengantar ini, nanti kita akan belajar kenapa dikatakan ini zat aditif. Nah, kalau yang seperti ini kopi, rokok ini masuk di zat adiktif. Minggu lalu kan sudah belajar semua ya, sudah belajar, harusnya sudah tahu ya. Ini hanya mengantarkan ya nak. Di situ kita akan belajar dampak zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman seperti yang ditampilkan tadi itu. Zat adiktif seperti rokok tadi sama dan banyak lagi jenisnya ya, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kompetensi dasar yang kedua menyajikan data, informasi dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat aditif tropika. Oke, nah selanjutnya tujuan pembelajarannya apa ini bisa dilihat anak-anak? Bisa ya atau terlalu kecil? Begini Bu. Tujuannya anak-anak pembelajarannya peserta didik menyebutkan jenis zat aditif terdapat dalam makanan serta fungsi dan efek sampingnya ya. Jadi kita lebih menekankan ke efek sampingnya, kalau jenisnya kan sudah kemarin. Kemudian melalui model PBL ini pengamatan video penyalahgunaan zat aditif, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja aditif dalam tubuh dengan benar. Nah, kemudian melalui model PBL ini pada kegiatan pengamatan video menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan benar. Kemudian lagi melalui ini kajian literasi. Jadi ada itu yang Ibu sudah kirim di classroom-nya ya, dengan WA juga. Buku-bukunya, kemudian linknya Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Pengamatan video peserta didik dapat mengusulkan ide, jadi nanti itu kalian mengusulkan ide-ide. Jadi sebagai generasi muda itu harus punya potensi bagaimana kita mengusulkan ide-ide pemecahan masalah. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi kita ya. Jadi harus punya ide. Nah, di mana itu untuk pemecahan masalah menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif
dan adiktif. Misalkan juga pada saat adiktif itu narkoba ya. Nah, selanjutnya itu kan ada LKPD yang Ibu sudah kirim ke link masing-masing. Selain link absen, Ibu juga kirim link video, kemudian LKPD-nya. Nah, ada di Classroom, ada semua. Sebenarnya di situ, Nak, ada link yang kalian harus lihat ya, harus kalian buka. Tetapi karena mengingat Ibu mengerti kondisi kalian yang kadang jaringannya seperti apa, jadi nanti Ibu Ibu bantu untuk buka videonya ya. Ya, kalian kan tadi sudah lihat itu contoh-contohnya. Saya nanti bantu buka karena jangan sampai ada di antara kalian yang tidak bisa buka. Harusnya kan kalian sendiri yang literasi, lihat buku yang Ibu kirim melalui elektronik itu, kemudian linknya. Bagaimana, Nak? Sudah paham? Bu. Sudah dilihat LKPD-nya? Kalau ada yang mau ditanyakan tentang itu tidak paham, silahkan. Bagaimana? Paham, Sudah Bu. paham? Oke, itu kan nanti akan dijawab, kemudian persentase ya, masing-masing kelompok. Ingatkan lagi, masing-masing kelompok WA-nya itu untuk diskusi, nanti Ibu nilai keaktifan pada saat aktif di WA. Dimasukkan Ibu ke WA-nya masing-masing supaya Ibu lihat, oh ini yang aktif, oh ini yang berdiskusi memang benar-benar ya. Silahkan LKPD-nya yang sudah dicakar-cakar karena ada tabelnya di situ ya, Nak. Silahkan KPD-nya ini supaya lebih tahu sebelum Ibu. Nih, sudah lihat semua? Oke, Ibu jelaskan dulu ya sebelum masuk di video. Jadi ini anak-anakku, nanti sementara Ibu putar ya videonya, seharusnya kan kalian sendiri yang menyimak video ini, tapi mengingat karena jaringan kalian, jadi saya Ibu bantu untuk memutarkan videonya. Oke, dampaknya tulis nama kalian, nama kelompoknya. Ini sudah ada ya tujuannya. Nah, ini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian sekedar pengantar teorinya itu. Nah, video pembelajarannya disajikan melalui Google Meet ya. Nah, inilah tabel yang akan kalian isi nanti. Jadi sementara Ibu putar, kalian isi ini. Yang mana itu pemanis. Kalian kan sudah lihat tadi di gambarnya ya. Pemanis, pewarna, pengawet, penyedap rasa, kemudian dampaknya ya. Nah, itu untuk zat aditif. Ada nanti untuk zat adiktif. Jadi satu-satu dulu. Hentikan dulu yang ini. Ya, satu-satu ya. Tadi videonya sudah Ibu bagikan di Classroom ada. Iya. Coba dilihat dulu, Nak. Ada di Classroom, cuma saya mau berbagi lini, siapa tahu ada temannya yang tidak bisa, yang lewat WA saja. Atau sudah dilihat semua videonya? Ini link yang Ibu bagikan di Classroom. Apa sudah bisa diputar? Tunggu ya, Nak. Atau anakku ini ada yang mau bantu temannya memutarkan, bisa? Sudah, Bu, sudah bisa diputar. Sudah, Bu. Ya, siapa tahu ada yang bisa membantu memutarkan temannya, yang misalkan yang jaringannya tidak bisa. Saya, Bu. Ya, boleh. Sudah kelihatan, Bu? Oh iya, Sudah ada. silakan. Aditif pada makanan terhadap kesehatan. Adik-adik harus ingat ya, maka tidak akan menimbulkan efek samping karena berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan. Sementara zat aditif buatan ini jika dicampurkan ke makanan maka akan memberikan efek samping adalah boraks dan formalin. Penggunaan boraks dalam makanan dapat menyebabkan gangguan pada kulit, otak, dan hati. Sedangkan penggunaan formalin dalam makanan dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung, ginjal, kanker paru-paru, serta gangguan pencernaan. Nah, Ya, boleh dihentikan dulu, Budi. ciri-ciri makanan yang mengandung Iya, Bu. Nah, coba diperhatikan, nah itu khusus untuk zat aditif. Boleh dicatat-catat memang di tabel yang Ibu diisi memang tabelnya ya, Nak, diisi untuk jawaban sementara. Sudah, Bu. Sudah untuk zat aditif?
Sudah. dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, dan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Ya, silahkan Banyak sekali diisi dampak tabelnya buruk untuk yang zat disebabkan adiktif oleh ya. penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, lama dikira sebentar, dan ruang, jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker Oke, Nak dan Budi, bisa. impotensi. Ini sisa sedikit juga. Dampak dari zat aditif dan adiktif. Sudah ada tabelnya juga di LKPD-nya. Jadi silahkan Ibu matikan dulu Google Meet-nya. Jadi kalian bisa diskusi lewat WA ya, mengingat karena jaringan kalian juga putus-putus ya. Jadi Ibu beri waktu. Silahkan diskusi. Nah, bagaimana? Sudah semua? Kita kembali ke Google Meet kembali ya. Oke. Nah, tadi sudah ditayangkan videonya ya. Sebenarnya kan kalian sendiri yang mencari. Apa kira-kira di situ? Dampak bagi kesehatan. Diabetes, Apa dampaknya? Bu. Diabetes. Ya, diabetes. Pemanis itu, Bu. Apa kira-kira? Bisa pemanis, bisa juga pewarna. Apalagi? Oke, kalau ini di pewarna jangan pemanis saja, pewarna boleh, pengawet, penyedap rasa, bisa. Apa dampak? Nah, keracunan. Ya, bagus, pahlawa, keracunan. Apalagi? Bu, apa? Ya, pengawet boraks. Kira-kira apa? Kita kena kanker, Bu. Kanker. Ya, kena kanker. Mual. Ya, mual. Mudah. Micin, iya. Penyedap rasa. Mual. Ya, mual. Mudah lelah. Muntah. Mudah lelah. Iya. Yang mana contohnya tadi itu? Ya, Bu. Kalau yang pemanis tadi contohnya sudah harus tahu ya. Pewarna itu yang mana, yang di pisang hijau tadi. Pisang hijau. Supaya berwarna hijau biasanya apa? Dikasih apa itu? Dikasih pewarna. Kalau yang buatan. Kan ada buatan, ada alami. Iya, itu yang alami ya. Jadi kita sebenarnya bisa ganti kalau enggak usah pakai pewarna yang buatan itu. Jadi kita bisa pakai ganti dengan Daun pandan. apa? Kalau hijau. Iya, bagus sekali Diana, daun pandan. Jadi selain rasa, ya daun suji. Selain warnanya dan rasanya bagus, aman juga seperti yang dikatakan tadi Fitriana. Kenapa lebih memilih buat sendiri pisang hijau ya? Karena lebih aman, lebih higienis, kesehatan juga bagus ya. Tidak keracunan, tidak diabetes untuk yang pemanis ini. Siapa tahu dia pakai sakarin ya. Adiktif. Ini apa namanya ini tadi? Ada ditampilkan tadi?
Yang di bawah apa? Minuman keras. Ini ya, minuman keras. Anggur. Ya. Kalau ini apa kira-kira ini tadi yang digambarnya? Kalau ini? Ya, kopi. Ya, ini dipelajari supaya tahu nanti tidak berhalusinasi, Bu. Berhalusinasi. Oke. Kalau ini Kopi ya, nikotin. ya. Apa dampaknya kalau penggunaan jangka? Asam lambung tinggi. Oke, bagus. Susah tidur. Saya rasa ya sudah ini hasil pengamatannya. Ini kan jawaban sementara kalian. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya ya. Kira-kira dari berdasarkan pengamatan kalian itu di atas, dituliskan kesimpulannya, Nak. Saya, Bu. Silahkan, Diana, untuk mewakili ya teman-temannya. Ya, Bu. Terima kasih. Dampak zat adik manusia, yaitu pertama, menurunkan motivasi belajar. Yang kedua, perhatian ke lingkungan menurun. Kemudian yang ketiga, menyebabkan kerusakan organ. Ya. Kemudian menyebabkan ketergantungan dan bisa menimbulkan juga kasih, Bu. Iya, saya kira bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan untuk temannya Diana. Ya, tepuk tangan ya. Gunanya kita belajar ini karena untuk tahu. Jadi kita bisa hindari itu. Jadi sebagai generasi muda, kita harus menghindari. Nah, ada upayanya supaya tercapai pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita harus apa saja upayanya. Bukan kelompok lagi, supaya ada penilaian individu juga. Ayo, penilaian. Bu. Oke, silakan, Nak. Menghindari pergaulan bebas. Oke. Apalagi? Yang lain, penilaian individu ini. Tidak merokok, Ibu. Bukan zat aditif alami, Bu. Ya, menggunakan zat aditif alami. Iya, karena kalau yang buatan itu enggak bagus. Ada lagi? Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, Bu. Ya, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke, saya kira untuk hari ini ya, upaya kita ini supaya tidak menggunakan zat adiktif dan aditif adalah ini ya, menghindari pergaulan bebas, kemudian menghindari untuk tidak merokok, menggunakan zat aditif alami, menggunakan bahan bakar ramah. Ya, kalian juga sudah bisa membedakan mana zat aditif, mana zat adiktif, kemudian dampak-dampaknya ya. Sudah, Bu. Iya. Jadi Ibu Sudah, ulangi. Bu. Ya, makasih, Nak. Makasih semua antusias ya belajar. Jadi Ibu ulangi zat aditif itu yang tidak sampai menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi ada juga sebagian orang yang bisa kena efek sampingnya, misalkan mungkin diare, seperti minggu lalu kita sudah belajar ya, sakit perut, batuk, pilek, muntah-muntah, ada juga yang efeknya gatal-gatal, ada juga yang menyebabkan ruang kulit. Nah, sedangkan kalau zat adiktif, ya misalkan alkohol itu dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kemudian kerusakan sistem saraf, gangguan dan meningkatkan risiko kanker. Iya, saya kira itu. Nah, itu gunanya kita belajar supaya kalian tidak mau menggunakan lagi zat aditif dan adiktif. Oke, tepuk tangan untuk semua. Saya kira terima kasih anak-anakku untuk partisipasinya dalam pembelajaran ini, membuat semacam slogan-slogan seperti ini, membuat poster-poster ya, yang untuk bebas narkoba kah, untuk aditif kah ya. Ibu tunggu, boleh dikirim lewat WA atau Classroom. Saya kira sudah cukup ya, kalian sudah ini, dan tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Oke, kita tutup, mari kita berdoa dan menutup pelajaran ini ya, dalam hati. Oke,
Terima kasih anak-anakku. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.